Berikut adalah contoh soal integral yang akan kita selesaikan menggunakan metode numerik Simpson sepertiga rule. Jadi misalkan di sini kita punya soal integral ya. Integral dari x pangkat 5 dikurangi x kuadrat ditambah 1/10 x ditambah setengah dx dengan x-nya dari 0 sampai 2. Ini kita akan selesaikan menggunakan metode numerik Simpson sepertiga rule. Di sebelah sini ini adalah rumus dari metode Simpson sepertiga rule. Jadi untuk integral dari fx dx batasnya dari a sampai b itu nilainya akan didekati menggunakan Simpson sepertiga rule dengan cara h/3 dikali fx0 ditambah fxn ditambah 4 kali fxi untuk i-nya ganjil ditambah 2 kali fxi untuk i-nya genap. Kemudian kita akan hitung juga errornya dengan menggunakan rumus ini, yaitu b min a pangkat 5 dikali m4 dibagi 180 kali n pangkat 4. M4 sendiri merupakan nilai maksimum dari turunan keempat fungsi ini dengan x-nya sesuai dengan interval ini ya, sesuai dengan batasan dari integralnya dari a sampai b. Oke, mari kita mulai. Dari soal ini kita ketahui bahwa a-nya sama dengan 0 ya. Batas bawahnya 0, kemudian b batas atas yaitu 2. Kemudian n itu jumlah subinterval. Pada Simpson sepertiga rule kita ingat bahwa jumlah subintervalnya harus genap. Nah, coba kita buat 4 seperti itu ya. Semakin besar angka subintervalnya atau semakin banyak subintervalnya, maka bisa dimungkinkan solusi yang didapatkan nantinya mendekati solusi eksak seperti itu. Jadi errornya semakin kecil nanti. Nah, kita coba untuk n sama dengan 4 dulu. Oke, sudah kita tentukan ini. Selanjutnya untuk h itu adalah increment ya, jarak antar titik antara x0, x1, x1, x2 dan seterusnya. Rumusnya yaitu b dikurangi a dibagi n. Oke, kita dapatkan ini. Selanjutnya di sini kita definisikan i-nya dari 0 ya, i ke 0, i ke 1, i ke 2, i ke 3 berhenti di i ke 4. Jadi ini sama dengan ini. Jadi sesuai dengan jumlah subintervalnya ya. Kalau misalkan subintervalnya 10 berarti i-nya berhenti di 10. Kemudian untuk xi, x0 berarti x mula-mula ya. X0 dalam hal ini adalah a. Maka ini kita tulis ini ya. Kita sama dengan kan a. Fxi berarti fx0. Nah, kita masukkan ini sesuai dengan fungsi fx-nya. Oke, kita dapatkan ini. Berikutnya x1 itu didapatkan dari x0 ditambah h. Jadi hanya ini yang tetap ya, sehingga bisa kita buat. Oke. Kemudian ini juga karena langkah-langkahnya sama, maka kita tarik aja ke bawah. Jadi fx1. Nah, sudah kita dapatkan angka-angka ini ya. Selanjutnya kita hitung untuk jumlah dari fx ganjil. Nah, kita tambahkan untuk x ganjilnya. X ganjilnya ada x1 dan x3. Sementara x genapnya adalah x2. Maka untuk Simpson sepertiga rule-nya kita gunakan rumus h dibagi 3
dibagi 3, kemudian dikali fx0 ditambah fxn, n-nya adalah 4, ditambah 4 kali fx ganjil ditambah 2 kali fx genap. Oke, kita dapatkan ini. Nah, sudah selesai untuk hasil integralnya. Sekarang kita coba cari turunan keempat dari fx ini. Turunan keempat dari fx tersebut adalah 120 kali x. Nanti bisa coba dicek ya. Kemudian untuk intervalnya itu dari 0 sampai 2 gitu. Kita coba untuk jarak antar titiknya kita buat 0,2 begitu ya. Kemudian kita hitung turunan keempatnya. Kemudian kita bisa tulis di sini 120x. 4 adalah nilai maksimum dari ini. Oke. Kemudian errornya kita hitung menggunakan rumus ini, yaitu B dikurangi A pangkat 5 kali M4 dibagi 180 kali N pangkat 4. Nah, errornya adalah 0,16. Jadi karena ini N-nya 4 ya. Oke. Karena jumlah subintervalnya ada 4. Errornya adalah sekian. Oke, kemudian coba kita gambarkan untuk grafiknya. Grafik dari fungsi tersebut ya. Jadi dari 0. Oke, kita buat incrementnya sekecil mungkin agar hasil kurvanya smooth. Itu kita copy aja ini ya ke sini. Kemudian kita tarik ke bawah, kita blok, lalu kita insert recommendation chart atau ini ya, area. Oke, ini adalah grafiknya. Kan grafiknya semacam ini. Oke. Sementara coba kita bandingkan dengan hasil grafiknya ketika partisinya hanya 4 gitu ya. Coba ini kita blok, kemudian kita insert recommendation chart, all chart, area, maka hasilnya masih patah-patah seperti ini ya. Jadi patah-patahnya ada 4. Simpson seperti garulnya dengan partisinya 4. Coba kita ubah partisinya jadi 6 misalkan. Berarti ini juga sampai 6. Dan ini kita ganti ke sini. Dan untuk ininya berarti berubah ya. Oke, ada pertambahan di sini. Ini juga nambah ini. Sen seperti garulnya juga berubah ya. Jadi untuk fxn-nya adalah ini.
perhatikan untuk errornya semakin kecil dia. Oke. Dan kita perhatikan juga untuk grafiknya hampir mendekati grafik aslinya ya. Oke. Jadi dapat kita katakan bahwa semakin besar subintervalnya ya, semakin banyak subintervalnya, maka solusinya akan semakin mendekati solusi eksak. Seperti itu. Ini juga berubah ya. Oke, errornya semakin kecil 0,00. Nah, kalau tadi 0,03 ya, sekarang jadi 0,004. Oke, untuk grafiknya coba kita update juga. Nah, kita perhatikan semakin mendekati grafik aslinya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh penyelesaian integral menggunakan metode Simpson sepertiga rule di Excel. Selanjutnya kita akan bahas penyelesaian dari integral ini menggunakan Simpson sepertiga rule di MATLAB.